Lagi-lagi Speed, lagi-lagi masalah, dan lagi-lagi dia yang kena batunya. Kali ini Speed lagi keliling dan akhirnya dia sampai ke Norway, namun sepertinya bencana tidak berhenti-berhenti menghantuinya. Tapi kurang tepat juga kalau dibilang bencana, karena hal ini harusnya sudah bisa diprediksi dan mari kita bahas. Speed, streamer favorit kalian semua yang suka nge-copywriting video orang yang bikin komentari tentang dia, sekarang lagi kena masalah lagi. Jadi yang seperti kita tahu, Speed itu tadinya adalah streamer rumahan yang akhirnya jalan-jalan keliling dunia, dan dia akhirnya menuju Norway, dan di Norway ini dia mendapatkan banyak banget masalah. Jadi sampailah Speed di Norway. Nah, di Norway ini tuh Speed tuh belum jalan-jalan, baru keluar dari mobil, tiba-tiba dia langsung disamperin fansnya. Buat yang nanya, kok nggak landing bang, kok nggak apa bang? Jadi Europe itu tuh bisa di travel secara mobil kalau nggak salah, bahkan secara kereta. Jadi kalian nggak perlu ke pesawat gitu, nggak perlu naik pesawat, bisa juga naik mobil gitu. Jadi Speed baru nyampe Norway, mungkin baru sampai tengah kotanya, dan turun dari mobil dan dia langsung saja dicegat oleh fansnya. Dan Speed langsung bertingkah ya, langsung biasa menjadi bocil-bocil internet yang rusuh-rusuh, dan akhirnya dia masuk ke sebuah toko. Nah, pas masuk ke toko itu dia langsung sadar, kok perlahan-lahan mulai banyak orang berkumpul di luar toko. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya udah nggak sehat. Dan sampai akhirnya Speed biasa melakukan gimmick-gimmick rusuhnya, gimmick-gimmick nggak jelasnya, sampai akhirnya dia selesai bayar dia punya barang itu, tiba-tiba di luar itu udah ada horde ya, udah ada zombie, udah pada ngumpul itu tuh, udah kayak udah ratusan lebih tuh, udah langsung teriak-teriak speed. Dan itu toko kecil ya, itu bukan kayak swalayan gitu yang banyak pintu keluarnya gitu. Kalian jangan bayangin ini sama mall-mall di Indonesia gitu yang ya bisa muter-muter lah, bisa kabur muter gitu. Ini bener-bener bayangin kayak minimarket, tapi di depannya udah banyak oknum, udah banyak massa gitu, udah banyak orang-orang berkumpul untuk foto sama Speed, untuk ngentah lah mau ngapain sama Speed dan dengan ulah-ulah mereka. Nah, dari sini Speed akhirnya mulai panik. Seperti biasa ya, ini yang gue kurang suka dari Speed. Kita tuh kadang nggak bisa bedain gitu, mana paniknya beneran, mana gimmicknya dan lain-lainnya. Tapi sepertinya di sini udah kelihatan sedikit jelas kalau Speed merasa nggak aman karena dia di toko kecil dan dia tidak bisa keluar dari toko tersebut. Sebenarnya dia udah muter-muter ke beberapa toko, tapi akhirnya ke salah satu toko itu dia susah keluar. Dia udah dikerubungin sama fans, dan akhirnya bodyguardnya dan timnya itu kayak apa ya, kayak zombie apocalypse. Beneran, ini beneran kayak Left 4 Dead, man. Lu bener-bener ngeliatin film zombie yang lu terjebak di sebuah safe house, tapi safe house lu itu udah dikelilingin sama zombie, tapi lu mesti keluar karena lama-kelamaan barikade lu akan hancur dan akhirnya zombie akan ngerubungin lu. Lu mesti mikir cara terbaik nih, gimana caranya lu keluar dari zombie ini. Ini kok dijadiin game seru banget, man. Lu bayangin lu apa ya, mesti keluar dari safe house yang tadinya lu pikir safe gitu. Is it ironic gitu, namanya safe house but it's not safe. Dan akhirnya kelihatan lah Speed di situ kayak panik, mulai stres, mulai apa ya, udah mulai kewalahan, dan mulai ada dia teriak-teriak gitu nyuruh fansnya pergi lu gitu. Terus akhirnya Speed nemuin jalan belakang. Nah, di jalan belakang ini Speed berusaha untuk keluar ya kan, jadi nemu pintu belakang nih. Oke, kita keluar dari pintu belakang ayo segala macem. Dan ini toko kecil, man. It's super easy untuk menemukan pintu lain selain pintu depan, dan kayak common sense gitu loh. Kalau Speed nggak mau keluar dari pintu depan ya pasti gue akan tungguin di pintu belakang, dan tentu saja di pintu belakang malah chaotic abis. Udah banyak orang ngumpul depan pintu kecil itu yang cuman berbentuk pintu kaca. Jadi bayangin itu bukan pintu beneran, ya pintu beneran tapi ngerti kan maksud gue, bahannya itu bukan pintu yang ke reinforce dengan baik, itu pintu kaca yang bocil ngamuk tonjok dikit juga retak gitu. Dan seperti gue bilang, itu cuman kaca dan bakal pecah kalau ditonjok. Dan ini bukan ditonjok, ini diteken sama ratusan orang, dan akhirnya krak, pecah. Panik lu, puyeng lu, kabur lu, naik lagi ke atas kan lu. Dan akhirnya Speed sudah mulai panik, Speed sudah mulai kewalahan, Speed sudah mulai nggak beres dan lain-lainnya. Akhirnya Speed gagal keluar dan kembali merenung di situ, dan akhirnya menelepon polisi gitu. Pak polisi, tolong Pak polisi, keluarin saya Pak polisi. Nah, di sinilah yang menurut gua agak nyebelinnya Speed gitu. Maksudnya lu kan udah tau nih fans lu lagi liar-liarnya gitu, lagi garang-garangnya gitu. Terus harusnya udah kalem aja, diem aja gitu, jangan dipancing-pancing lagi. Si Speed malah ke jendela ya, berasa jadi superstar gitu, which is dia sekarang emang lagi naik-naiknya. Ke
jendela, terus biar kelihatan gitu ya. Kalau kalian tahu ini kayak tipikal-tipikal artis-artis yang keluar balkon atau keluar ke jendela untuk nyapa fans yang ngumpul di luar. Nah, Speed mau kayak gitu, dan dia mau melakukan iconic shoe-nya gitu loh. Kenapa dia mau ngelakuin iconic shoe-nya? Karena tiba-tiba orang-orang teriak Messi, Messi, Messi gitu. Itu gimmick-annya Speed. Kalau orang teriak Messi, dia marah gitu kan, dia ngamuk gitu. Akhirnya dia kayak, wah ini kacau-kacau, tapi bolehlah satu shoe gitu kayak. Wah, chaos sekali tempat ini, ramai sekali dengan orang-orang banyak gitu. Baiklah, akan kupancing dengan satu shoe biar mereka tenang gitu kayak, wah gila smart. Terus akhirnya dia melakukan sebuah shoe, dan disinilah terjadi bencana tambahan. Si Speed kepleset kayaknya, atau kecengklak, atau salah landing lah. Terus akhirnya dia cedera dan lukanya cukup serius. Kelihatan paniknya sih, udah panik beneran gitu, bahkan sampai susah jalan dan lain-lain. Dan untung banget di situ Speed udah ada dokter yang bisa ngurusin dia, dan di situ si Speed masih nge-gimmick, ngaku-ngaku ke dokter kalau dia main buat tim nasionalnya Portugal. Padahal dia beneran lagi cedera, mesti diurusin. Dokternya pun ini serius mau ngurusin gitu loh, tapi Speednya malah banyak bercanda. Dan akhirnya Speed mesti ke rumah sakit. Ini mesti di X-ray, mesti dicek kakinya. Dan polisi sepertinya nggak bisa bantu banyak, dan ini bukan salah polisi, jelas banget ini udah di luar rencana gitu. Udah yang paling terbaik adalah yang ini, yang terburuk yaitu adalah terobos dan dibantu guardnya sama polisi untuk segera masuk mobil. Jadi terobos zombie ini epic anime moment dong. Ini Speed tuh mau jadi Attack on Titan, dan terobos para titan udahlah gitu loh, atau yang terobos para zombie gitu, charge gitu. Oh salah. Ini tuh Lord of the Ring gitu, Rite of Rohirrim gitu, yang dia nge-charge keluar castle gitu. Gitu. Ya sekeren itu di bayangan kalian, tapi realitanya nggak sekeren itu, karena Charge of Rohirrim-nya si Speed ini malah membawa bencana tambahan, karena pada saat dia terobos keluar gitu, ada seseorang menarik rambut. Bukan seseorang, mungkin banyak orang ya, menarik rambut Speed sampai copot itu kunciran rambut. Chaotic banget. Kacau banget. Dan akhirnya Speed masuk mobil, bahkan kameramennya sampai ketinggalan. Bahkan ada orang gua nggak tahu ya, ini karena dengar dari audio doang gitu, kayak ada orang masuk mobilnya, keluarkan dari mobil gitu. Apakah dia di atas mobil apa gimana, gua nggak tahu lah. Pokoknya ada orang yang berhasil masuk mobilnya juga, udah rusuh banget. Dan ini jumlah fansnya kayaknya udah bukan ratusan tapi ribuan. Dan akhirnya Speed berhasil masuk mobil, kameramennya ketinggalan, sinyal hilang, dan cut sampai ke akhirnya Speed berhasil lolos. Dan ya intinya Speed sampai kesel, ngamuk-ngamuk, dan gak akan pernah mau ke Norway lagi. Tapi di sini gue pengen ngomong sesuatu. Di video sebelumnya gue bilang, ya gue tahu mungkin gue gak bakal seterkenal Speed gitu, tapi please jangan sampai kerubunin gue kayak gitu. Dan gue yakin banyak konten kreator yang setuju sama gue gitu, jangan berlaku sampai kayak gitu walaupun kita gak seterkenal Speed. Ganggu, parah, bahaya, please don't do that. Gue gak mau soal terkenal, tapi numbers can lie. Bisa saja itu terjadi sama gue, apalagi sama yang di atas gue jauh lebih besar. But I say it, I don't like it, I don't want it. Masalahnya gue bukan Speed gitu yang terlalu demen kerusuhan kayak gitu. Dan ini yang pengen ngomongin, bahwa gimana ya, gue benci untuk bilang kayak gini seakan-akan fans itu nggak salah, seakan-akan fans itu bertindak ya udah gitu aja. Jelas ini semua adalah salah fans yang barbar, salah fans yang rusuh, salah fans yang sampai ngerusak properti, bahkan sampai mencelakakan Speed. Ini salah, bahkan jelas bisa masuk ke kriminal. Tapi let's be real, aduh benci banget gue untuk ngomong kayak gini. Gue benci banget untuk memaparkan argumen ini, bahwa inilah yang Speed nurture. Inilah community yang dia jaga dan dia rawat setiap harinya. Rusuh, ngegimik yang berlebihan, teriak-teriak, belaga-belagaan di publik, ganggu public space, dan lain-lain. Ini adalah community yang lu bangun dari nol. Ini adalah community yang lu jaga. Ini adalah community yang membuat lu bisa gede sampai sekarang. Again, ini kriminal, bukan salah Speed, tapi inilah yang terjadi ketika lu nurture community lu dengan gaya main lu yang seperti itu. Di beberapa hal Speed juga bego gitu. Lagi-lagi nggak salah, tapi bego gitu. Maksudnya, again, sekali lagi ya, ini kayak gue nyalahin korban. Speed korban di sini. Tapi kalau mau belajar ya, ini poinnya kalau mau belajar gitu ya. Ya, pertama, nggak semuanya di live streamingin. Kayak dikasih lihat gitu, lu si Speed lagi di mana? Oh, lagi di sini, di toko ini. Speed lagi jalan di jalan ini. Yang paling parah waktu di toko gitu, waktu dia mau ke pintu belakang, di videoin dia mau ke pintu belakang. Ya kelihatan dong, ya orang-orang kan nontonin live lu. Oh, dia lagi di pintu belakang. Jadi kayak you giving away your location, you giving away your escape route. And they are not zombies, they are human. They are human with technology. Mereka punya akses internet yang bisa ngeliat lu mau escape gimana. Ini kontraproduktif aja menurut gua. Kalau lu pengen escape route dan lu nggak mau diganggu sama orang dan diikutin sama orang dan berhasil escape route-nya, jangan di streamingin.
Jangan dikasih lihat. You can record it. I mean like, lu bisa record itu dan edit nanti kemudian di VOD-nya gitu. Tapi lu live streamingin, lu kasih lihat lu kabur lewat mana, lewat pintu mana, ke toko yang mana, lewat jalan yang mana. Dan baru sadar akhirnya pas di ending gitu, digelapin kameranya gitu biar gak ketahuan rute mereka kabur kemana gitu. Tapi itu aja dari gue. Semoga paham ya. Sekali lagi, Speed korban, kriminalnya para fansnya, titik. Selebihnya hanya poin-poin penting pelajaran yang bisa gue ambil dan mungkin bisa gue bagikan ke kalian dari kejadian Speed ini. Tapi kalau menurut kalian bagaimana tentang kerusuhan ini dan Speed? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua,